Video ini dibuat sebagai bentuk edukasi untuk semua umur. Sebelum video ini dimulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa pembahasan kali ini tidak bermaksud untuk membahas hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Ini merupakan sebuah informasi dan semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di antara dampak buruk dari dosa itu adalah ruwet urusan, rumit, dipersulit urusan kita. Jadi ketika antum melihat kok sulit, ya sudahlah, antum hamparkan sejadah, antum duduk istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala sebagian kita itu ketika rumit urusannya, ketika dikasih penyakit yang nggak kunjung sembuh, dia langsung mengatakan, anak pernah dengar Ustadz menyampaikan bahwa musibah turun itu salah satunya untuk mengangkat derajat. Sepertinya derajat anak mau diangkat sama Allah. Oh, ya, ini orang merasa aman dari azab Allah itu dosa besar, jemaah. Dosa besar. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada masalah dosa yang menempel sama kita, yang kita harus benar-benar berusaha untuk bertobat dan jangan menunda tobat. Kalau antum berbuat dosa hari ini, jangan nunggu besok tobatnya. Ketika datang malam hari, bertobatlah. Ketika berbuat dosa malam hari, jangan nunggu besoknya. Besok kayaknya insya Allah pas maghrib aku mau tobat. Jangan. Belum tentu antum umurnya sampai maghrib. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail, kata Nabi alaihi salatu wassalam, liyatuba musi'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat dosa di siang hari itu tobat. Juga seperti itu, membentangkan tangannya di siang hari buat orang yang berbuat dosa di malam hari untuk tobat. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, Anas berkata, kita tahu generasi terbaik adalah generasi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian generasi yang baik pula adalah generasi tabi'in. Siapa tabi'in itu, jemaah? Nah, yang hidup di zaman sahabat. Belum. Nah, siapa yang mau jawab yang benar jawabannya? Yang belajar ke sahabat. Yang hidup bersama sahabat, mendengar ucapan sahabat, melihat perbuatan sahabat, walaupun kafir. Nah, berarti dia yang beriman, melihat sahabat, itu disebut tabi'in. Tapi beriman, sebagaimana sahabat itu adalah yang hidup di masa Nabi SAW, melihat Nabi, beriman. Soalnya Abu Jahal juga sejaman sama Nabi SAW, melihat Nabi SAW, mendengar dari Nabi SAW. Dengar, Abu Jahal itu dengar Quran langsung dari Nabi SAW. Apakah kemudian jadi sahabat? Enggak. Barakallahu fikum. Anda kasih hadiah buat antum. Warisan, nanti bagi-bagi warisan antum. Iya. Ini Anas berkata kepada tabi'in. Anas sahabat. Dia mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi uyunikum minasy-sya'r. Kalian, sesungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam pandangan kalian, perbuatan itu dianggap kalian remeh, bahkan lebih remeh daripada, lebih kecil, lebih tipis daripada rambut. Inna kunna la na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sedangkan kami
di masa sahabat, di masa hidupnya Nabi SAW, menganggap perbuatan-perbuatan yang kalian anggap remeh itu termasuk dosa-dosa besar yang dapat menghancurkan manusia. Kalau itu di zamannya tabi'in, bagaimana dengan zamannya kita? Antum bisa melihat yang namanya pinjol itu dianggap tidak dosa. Emangnya nggak boleh pinjol, Ustaz? Boleh apa nggak boleh ya? Ya tergantung lah. Ribanya nggak boleh kan? Ribanya nggak boleh. Kita lihat di masyarakat yang namanya bank harian. Ada bank harian. Apa sebutnya sih? Bank keliling. Bank keliling. Bangling ya, bangling. Iya, itu bank keliling. Masyarakat melakukan itu tanpa ada malu, tanpa ada merasa dosa. Orang kalau berbuat dosa itu malu loh. Makanya orang berbuat dosa itu sembunyi-sembunyi. Karena dia tahu yang aku lakukan dosa. Ini terang-terangan. Terang-terangan dia melakukan dosa itu, dianggap kenapa? Aku ini membantu orang lain. Coba tanyakan kepada mereka, terbantu tidak? Iya, terbantu. Walaupun dipentung dari belakang. Itu yang terjadi. Artinya ada banyak ya. Kalau di zaman tabi'in aja Anas mengatakan itu, bagaimana kalau Anas hidup di masa kita sekarang ini? Dalam kehidupan rumah tangga coba dilihat juga. Ada mungkin yang dianggap remeh, tapi boleh jadi itu mengantarkan ke neraka. Ahibati fillah. Ketika perang Uhud, umat Islam itu kalah. Iya. Awalnya menang, kemudian Allah kasih kekalahan. Meninggal dari para sahabat Nabi kira-kira 70 orang. Terluka banyak dari para sahabat. Bahkan Nabi kita alaihissalam termasuk yang terluka pada waktu itu. Penyebabnya apa? Nah, siapa yang mau jawab? Apa penyebabnya? Nah, melanggar perintah Nabi, melanggar larangan Nabi. Nabi SAW melarang mereka untuk turun. Mereka turun, Masya Allah. Kasihkan ini. Iya, karena satu urusan aja. Satu larangan dilanggar, atau satu perintah tadi yang tidak dilakukan sama mereka, akhirnya kalah. Padahal di tengah-tengah mereka ada Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, ada aja. Gara-gara satu kesalahan, Allah berikan kekalahan itu. Maka jangan meremehkan dosa. Dan apa yang menimpa umat Islam sekarang? Saudara-saudara kita, kok nggak ditolong ya sama Allah di Palestina sana? Tiap hari kita dapat berita yang menyedihkan. Tiap hari jemaah. Tapi sebagian kita sudah tidak mengikuti. Dia sibuk dengan berita dia. Yang dia sukai itu yang dia tonton. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, supaya kita tahu dosa itu punya efek samping yang buruk. Yang boleh jadi kita tidak merasa kalau kita sedang dihukum sama Allah. Contoh nih, teman antum bisa sehari baca 1 juz, antum nggak bisa.
Kenapa kok nggak bisa? Padahal kalau bicara waktu, sama waktunya. Kalau bicara kerjaan, oh kerjaannya sama, satu kantor sama Nadia Ustaz. Satu kantor. Tapi kenapa dia bisa baca Quran? Aku nggak bisa gitu. Apa penyebabnya? Ada ibu-ibu mungkin yang secara rumah tangga ada pembantu. Pembantunya bisa baca satu juz, majikannya nggak bisa. Oh iya Ustaz, banyak urusan Ustaz. Yang pembantu urusannya apa? Antum bisa lihat ya. Kenapa itu terjadi? Sebagian orang itu dihukum tapi nggak merasa dihukum. Di antara dampak dosa itu terhalanginya seseorang dari berbuat kebaikan. 10 awal Dzulhijjah seharusnya berlomba-lomba dalam kebaikan, kita santai. Di waktu mustajab berdoa, orang berdoa, kita nggak doa. Ada apa sama kita? Tadi boleh jadi dosa-dosa kita. Makanya tatkala ada seorang yang datang kepada Hasan al-Basri atau Abdullah bin Mas'ud, ya, yang dia mengatakan, aku ini kepingin sholat malam. Aku sudah siapin air untuk berwudu. Semuanya sudah disiapin. Mungkin dulu orang alarmnya apa jemaah? Ayam. Bener loh jemaah. Ayam itu subhanallah. Usahakan antum piara ayam jemaah. Ana sempat piara ayam tapi karena ada yang nggak setuju, akhirnya dipindahkan ayamnya. Banyak orang-orang di perumahan itu udah nggak dengar lagi kokok ayam. Padahal ketika ayam berkokok dia melihat malaikat jemaah. Dan kita disuruh doa kalau dengar kokok ayam itu. Ayam berkokok tidak selalu melihat malaikat gitu. Tapi kalau dia lihat malaikat dia berkokok. Makanya para ulama ketika ditanya, terus kita apa yang kita lakukan? Kan kita disuruh doa sama Nabi SAW. Ya doa aja, minta. Boleh jadi waktu itu dia melihat malaikat. Dia udah siapin semua, mungkin ayamnya juga disiapin. Tetap nggak bangun dia. Sebagian kita alarmnya pakai handphone sekarang. Dan keren alarm pakai handphone nih jemaah. Kita matiin, hidup lagi dia jemaah. Kita matiin, hidup lagi. Berantem sama kita sampai adzan subuh, nggak sholat akhirnya kita. Gara-gara alarm tuh padahal sudah keren alarmnya sekarang. Ketika orang ini tanya kepada Hasan Basri, apa kata Hasan Basri? Qayyadatka dzunubuka. Engkau itu sedang dihukum sama Allah. Kau dibelenggu sama dosa-dosamu gitu loh. Kita dibelenggu sama dosa-dosa kita. Tapi nggak merasa gitu loh. Jadi kekalahan umat Islam yang sekarang tadi, kita lihat umat Islam dibantai, padahal jumlah kita itu 2 miliar. Antum tahu berapa jumlah Yahudi? Nggak tahu. Coba antum lihat di HP antum. Coba anak kepintar. Coba dilihat. Berapa jumlah Yahudi yang di Israel sama yang di dunia? Ada yang dapat? Itu yang di Israel. Di Israel atau di dunia? Sekarang berapa? 15,7. Ada yang lebih tinggi? Benar jemaah, ini kadang-kala yang 2019 ya, sekarang 2025. Berapa paling tinggi? 2025. 20 juta. Anggap 25 juta. Bisa menghinakan 2 miliar. Bayangin. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan nanti kalian akan dikeroyok sama umat-umat itu. Sebagaimana orang kalau mau makan itu saling memanggil, ayo kita bantai, ayo kita habisi.
Sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, awa min qillatin nahnu yawma idz. Kita dikeroyok, dihabisi, dihinakan itu karena jumlah kita sedikit. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bal antum yawma idzin katsir. Banyak jumlah kalian pada waktu itu. Dan kita lihat sekarang nih ya, 2 miliar menghadapi 20 juta. Nggak bisa berbuat apa. Oh iya Ustaz, mereka punya senjata. Pada waktu perang Badar, umat Islam itu jumlahnya 300 belasan. Musuhnya 1000. Yang naik kuda di umat Islam cuma 1, Al-Miqdad bin Aswad. Yang orang kafir 1000 orang dengan pasukan berkuda, dengan baju besi. Mereka datang untuk perang. Yang 300 ini datang untuk menghadang kafilah. Tapi kenapa Allah menangkan? Karena yang memenangkan itu memang Allah. Bukan karena jumlah, bukan karena persenjataan, sama sekali. Maka Allah katakan, iyansurkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah memenangkan kalian, tidak ada yang bisa ngalahkan kalian. Nggak ada. Wa iyakhdhulkum. Tapi kalau Allah mau menghinakan kalian, Allah al-khudlan itu nggak ditolong. Kalau Allah tidak menolong kalian, fama yansurukum min ba'di. Siapa yang akan nolong kalian? Siapa? Makanya kemarin ada sebuah pertanyaan dari jamaah di Australia. Dia mengatakan di sana itu banyak demonstrasi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Israel. Ya, yang demo ya non-muslim, muslim, ikut macam-macam. Gimana sih? Apakah boleh kita ikut? Ana sampaikan, kenapa saudara-saudara kita dibantai sama Israel? Bukankah mereka umat Islam? Bukankah mereka di atas kebenaran? Bukankah Allah berjanji akan menolong? Kenapa Allah nggak menolong kita? Kita perlu introspeksi diri kita. Jangan-jangan kita penyebab saudara-saudara kita dibantai. Tapi tadi kita ini nggak sadar. Kita berpikir dengan seperti itu kita membela saudara kita. Enggak. Nabi SAW mengatakan, idza tabaya'tum bil'ina wa raditum bizzara wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu. Kalau sistem jual beli kalian riba yang terselubung, dan kita tahu Yahudi itu mengkaji Al-Quran, dia tahu bahwa umat Islam ini selama ini menang karena Allah menolong mereka. Bagaimana Allah tidak menolong umat Islam? Dan mereka tahu awal-awal yang melariskan riba ini siapa? Yahudi. Dan mereka dilaknat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa aklihimur riba wa qad nuhu anhu. Mereka makan riba dan sudah dilarang. Akhirnya mereka dilaknat sama Allah SWT. Mereka dibinasakan. Allah nggak nolong Yahudi. Mereka adalah umatnya Nabi Musa pada waktu itu. Nggak ditolong sama Allah Azza wa Jalla ketika mereka melakukan pelanggaran. Dan mereka ingin itu terjadi sama umat Islam. Bagaimana umat Islam makan riba sehingga Allah tidak nolong. Dan itu yang terjadi sekarang. Kalau sistem kalian riba yang terselubung, orang kalau sudah riba ini berarti cinta dunia. Kalian sibuk dengan pertanian kalian, dengan peternakan kalian, semua ingin mengamankan posisi duniawi.
dan kalian tinggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian dzullan. Ingat, yang menimpakan siapa? Allah, bukan Israel. Oh, tapi Israel kan salah. Iya, Israel itu, kalau antum tahu, nabi mereka bunuh. Kok bayi-bayi? Nabi. Mereka bunuh Nabi Yahya. Mereka bunuh Nabi Zakaria. Dibunuh nabi itu. Mereka gak suka sama nabinya, dibunuh sama mereka. Maka kalau mereka melakukan itu sekarang, wajar, memang seperti itu kerjaan mereka. Kitanya yang gak wajar membiarkan itu terjadi. Kita yang gak wajar. Gara-gara tadi dosa kita. La yanzi'uhu. Allah gak akan cabut kehinaan itu. Gak akan dicabut sama Allah. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka ini usaha kita kembali kepada agama. Taib jamaah, kembali kepada dosa. Tadi Allah tidak akan mencabut dosa itu sampai kita kembali kepada agama kita. Kemudian di antara dampak buruk dosa itu, kita nggak bisa mencerna ilmu. Atau nggak bisa belajar ilmu. Orang bisa datang pengajian, ketika kajian bisa nyatet, bisa paham, ini tidur. Kenapa seperti itu? Loh, ada jemaah. Pulang orang itu dapat ilmu, kita dapat apa? Tapi dapat berkahnya loh, Ustaz. Insya Allah yang datang kajian itu tidur-tiduran pun masih dapat berkahnya jemaah. Akan dikatakan kumu maghfuran lakum, kalian silahkan bangkit dalam kondisi diampuni dosanya. Tapi antum terhalang dari ilmu. Ada orang yang memang niat nuntut ilmu pun enggak. Itu boleh jadi karena dosa. Kadangkala tetangga masjid, ada pengajian di masjid yang nggak pernah datang, sibuk. Ketika antum nonton handphone mungkin, ketika ada kajian ustadz dilewatin, antum bisa lihat kajian ustadz, enggak lah. Boleh jadi karena dosa. Tapi kalau yang nggak bermanfaat, yang cuma ketawa-ketawa ini itu, wah, maka antum lihat boleh jadi karena dosa. Allah Azza wa Jalla mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan kasih ilmu sama kalian. Allah akan kasih ilmu. Kemudian kita ingat Imam Syafi'i ketika dia mengatakan kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Aku pernah ngeluh sama Waqi. Aku kok susah belajar ya. Hafalan-hafalan cepat hilang. Sebagian kita itu mungkin ngelihat ya, orang lain sudah hafal juz amma. Anak umur 60 tahun nggak sampai juz amma. Ya kan nggak wajib, Ustaz. Loh iya, kita bukan bicara wajib, kita bicara mencari sebuah kemuliaan dan kehormatan. Orang nanti di akhirat itu akan disuruh baca Quran. Kalau antum punya Quran, baca Quran, suruh baca. Derajatmu itu di akhir ayat yang kau baca. Ada orang susah, Ustaz, anak itu ya Allah susah menghafal, Ustaz. Ya sudah, tinggalkan maksiat. Enggak, Ustaz, jangan suudzon sama anak. Anak memang karena sudah tua. Loh, subhanallah jemaah. Ada perempuan umur 60 tahun baru mulai menghafal Quran. Umur 63 sudah hafal 30 juz. Kok bisa dia? Lalu antum mengatakan anak sudah tua, sudah nggak mungkin. Terus alasan itu kita buat agar kita tidak mendapatkan kehormatan. Jangan lagi dilakukan. Berusaha, boleh jadi memang karena dosa-dosa kita.
Waktu kita sama orang 24 jam. Makanya kadang-kala MC mengatakan, ya untuk mempersingkat waktu, nggak ada waktu bisa dipersingkat gitu. 24 jam jadi 23 jam gitu, nggak ada. Tetap segitu waktu itu jemaah. Ya tetap waktu itu seperti itu. Makanya tadi kalau antum mengatakan enggak, waktunya dia berkah, waktunya kita nggak berkah. Itu masalah. Dan penyebabnya dosa. Ada dosa yang kita lakukan. Kemudian di antara dampak buruk dosa ini, dihalangi dari rizki. Gimana sih Ustadz ini? Ana lihat orang-orang tetangga ana sholat enggak, tapi fulus. Ana yang soft pertama Ustadz, Allahu Akbar. Besok nggak tahu mau makan apa. Ingat, rizki itu pada hakikatnya yang bermanfaat buat kita. Ada orang uangnya banyak, tapi nggak bermanfaat buat dia. Jadi azab buat dia. Makanya ketika Nabi SAW berbicara tentang harta, manusia mengatakan mali, mali. Manusia mengatakan hartaku, hartaku ya. Lalu Nabi SAW mengatakan hartamu itu yang kau makan itu milikmu, kemudian jadi kotoran. Yang kau pakai kemudian sampai usang, jadi dipakai sampai usang. Tapi kalau dipakai, ditaruh, ya disimpan, belum tentu milikmu. Boleh jadi milik anaknya, boleh jadi milik ahli waris, dan yang kau sodakohkan. Adapun sisanya fatarikuhu linnas, punya orang. Maka tadi ada orang yang dihalangi dari rizki gara-gara dosa. Nggak bisa memanfaatkan rizkinya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal fulus banyak. Seharusnya dia bisa punya rumah di surga, tapi nggak punya juga. Ternyata uangnya dibelikan untuk kemewahan yang kurang berguna sama dia. Ada lagi yang mungkin beli tas. Yang biasa beli tas siapa? Tunggu jamaah. Iya, yang biasa beli tas ibu-ibu. Tolong kalau beli tas baru, kalau punya yang baru, yang lama dikeluarin. Itu jadi rizki. Karena yang dikeluarkan itu yang jadi milik dia. Kalau yang dia pakai, dia simpen, belum tentu milik dia. Tahu-tahu milik ahli warisnya. Nah, sayang gitu. Engkau nggak punya apa-apa. Yang kau sedekahkan biasanya yang jelek-jelek. Ya, kebanyakan kita itu kalau sudah jelek, bismillah sudah. Bagikan kata dia. Loh, tolong. Tadi rizki, dia halangi dari rizki gara-gara dosa yang kita lakukan. Sehingga kita tidak dapat manfaat dari harta yang kita miliki. Atau boleh jadi seret rizkinya memang. Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi dari semua masalah dia. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sekarang ini di negeri kita sedang terjadi badai PHK. Nggak sebanyak waktu COVID sih. Tapi banyak yang di PHK. Apa solusinya? Ya bertakwa kepada Allah. Pintu rizki itu bukan hanya bekerja. Kita ini memang sejak SD itu diajarin untuk rajin belajar, untuk nurut, sampai SMP, SMA, kuliah, tujuannya jadi apa? Jadi pegawai. Jadi disekolahkan untuk jadi pekerja. Jadi pendidikan itu untuk mencukupi kebutuhan tempat-tempat kerja ini, industri. Pintu rezeki itu bukan hanya bekerja.
Ada banyak pintu rizki. Di antara pintu rizki yang paling utama tadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah, ya. Kemudian memperbanyak istighfar, banyakin aja istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian usaha dikerjakan. Usaha itu tadi nggak harus kerja sama orang. Boleh jadi antum usaha sendiri. Ana seneng banget tadi ketika lewat sini, kanan kiri jualan semua ngomong. Ini suaranya sampai nggak ke mereka? Hah? Sampai keluar? Oh, alhamdulillah gitu ya. Ya usahakan jangan sampai yang di sana nggak dengar kajian gitu loh. Cuma ngitung fulus doang dia. Yang dikhawatirkan mereka nunggu ini kok nggak bubar-bubar kajian. Baru jadi fulus tuh kalau bubar gitu kan, seperti itu. Maka alhamdulillah kalau mereka dengar, semoga jadi manfaat buat mereka juga. Tadi pintu rezeki itu banyak. Di antaranya adalah memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara dampak buruk dari dosa itu adalah ruwet urusan. Rumit. Dipersulit urusan kita. Jadi ketika antum melihat kok sulit, ya sudahlah antum hamparkan sejadah, antum duduk istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kala sebagian kita itu ketika rumit urusannya, ketika dikasih penyakit yang nggak kunjung sembuh, dia langsung mengatakan, anak pernah dengar Ustadz menyampaikan bahwa musibah turun itu salah satunya untuk mengangkat derajat. Sepertinya derajat anak mau diangkat sama Allah. Oh, ya, ini orang merasa aman dari adab Allah itu dosa besar, jemaah. Dosa besar. Makanya ketika antum melihat orang lain kena musibah, dipersulit urusannya, di sini kita berbaik sangka sama orang itu. Kalau kelihatannya orang itu memang orang baik ya, antum datang kepada dia, semoga Allah angkat derajat antum dan dihapuskan dosa-dosa antum. Jangan datang kepada dia, antum kayaknya banyak dosanya. Kalau orang lain berbaik sangka, kalau sama kita perlu berburuk sangka ya. Kemudian orang kalau banyak berbuat dosa, hatinya jadi gelap. Dia nggak tahu yang ma'ruf dan nggak tahu lagi sama yang mungkar. Semua dia anggap sama, karena dia hidup mengikuti nafsunya. Hatinya tertutup, ada nokta hitam yang membuat hatinya tertutup. Bahkan ada hati yang seperti gelas yang dibalik. Antum kalau datangkan satu mobil tangki untuk memasukkan air ke sini, kira-kira setelah berapa mobil tangki air akan masuk? Sampai kiamat nggak masuk. Karena dia kebalik. Nggak ada. Hati itu kalau terus kita berbuat dosa, awalnya hitam-hitam, bisa hati itu kebalik. Sehingga tadi ustadz didatangkan, sejuta ustadz didatangkan, nggak akan dengar. Maka jangan sampai hati kita ditimpa kegelapan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mempersulit hidayah untuk masuk dan mempersulit ketaatan buat diri kita. Dan dosa itu melahirkan dosa, sebagaimana ketaatan melahirkan ketaatan.